kalau kemarin nggak bisa ikut nimbrung gitu ya. Karena kan sudah dikatakan oleh Jeng An bilang katanya lagi ada sesuatu masalah yang penting, sangat penting gitu. Akhirnya komplit lagi. Hore. Ini sudah pulang ini dari mudik. Ya. Udah dong. Iya, udah dapet oleh-olehnya. Yes. Jangan sirik, jangan sirik. Yang dapet, yang nongol di sini, di Woman of God. Yeay. Say hello dulu atuh. Say hello dulu. Iya, tunggu dulu ini makanya kan kangen nih sama Jeng nih. Dari PS dia, PS Pematang Siantar, luar biasa. Gue pingin nyusul gitu. Mau nyusul dia udah balik duluan. Orang gaya. Sampai 1 bulan, nggak sampai 1 bulan tuh, nggak. Tuh Jeng An tuh ya, Jeng R itu ya, nggak pengen ikut pulang. Nggak diterima dia. Sehat-sehat semua ya. Sehat. Dimandain. Sehat. Baik ya. Tapi kalau dia sih memang ada perubahan gitu ya. Kayaknya kita timbangannya pada turun nih kayaknya gitu. Ya. Ledek. Apa mungkin setting kameranya gitu ya? Iya, soalnya ini kameranya di setting turun 15 kilo. Main budi lagi dia. Saat-saat ini tetap bikin kita tuh tersenyum. Kenapa kalau kita ketemu kayaknya yang bahagia banget, kayaknya happy banget gitu ya? Iya lah. Nggak ada yang namanya gitu seperti itu ya. Puji Tuhan lah, Tuhan baik ya. Tapi harus begini, buat semua pendengar The Warriors, khususnya Woman of God, kalau ada yang kangen sama Jeng Esther, Jeng R, Jeng Rolly, Jeng Anti enggak, karena hadir terus. Silakan tulis di komen, di kolom komen. Ya. Bagaimana pendapatnya kalau nggak lengkap? Itu nggak seru. Ini kayaknya dia kita nih kayaknya ya. Gimana hari ini? Hari ini kita ngebahas apa nih? Luar biasa. Gue punya cerita. Mau nggak dengerin? Boleh. Selalu ada cerita. Selalu kita cerita. Luar biasa. Selalu ada cerita. Selalu. Dan harus menguatkan semua orang, termasuk terkhususnya orang-orang yang selalu mendengarkan Woman of God. Ya nggak? Yes. Ya kan? Nih gue ngelihat, mendengar, memperhatikan gitu ya. Sekarang ini begitu banyak orang yang agak dan tanda kutip meremehkan tentang iman percaya ya. Jadi bisa dengan cepat pindah-pindah agama begitu ya, pindah agama dari Kristen ke Islam ke Kristen ya, sebaliknya, atau ke agama lain begitu. Ini kalau menurut kita nih, mau Jeng Jeng R, ini fenomena seperti ini, kita nih sebagai Woman of God ya, anak-anak wanita dalam Tuhan, gimana melihat fenomena seperti ini gitu kan? Jadi hal yang biasa tuh ya. Ada nggak pengalaman seperti itu? Ya, kalau dibilang menjadi hal yang biasa gitu ya, itu kasusnya bagaimana dulu. Tapi kan memang benar-benar sering mendengar kesaksian ya dari beberapa orang yang memang tadinya itu justru mereka di luar kita loh. Di luar kita, dan mereka itu sampai benar-benar akhirnya berjumpa secara pribadi bahwa mereka itu yakin dan percaya kalau Yesus itu adalah Allah yang benar. Ini banyak sekali. Kemarin juga ada teman SMA saya tahu banget, dia itu adalah orang seberang yang memang sangat taat ya. Tapi ternyata saya baru dengar kemarin kalau dia itu sekarang sudah haleluya puji Tuhan.
Dan itu benar-benar menjadi sesuatu pengalaman dia yang memang benar-benar bukan karena motivasi apa-apa. Sampai saya lihat dari kesaksiannya, dengar dari kesaksiannya, itu memang benar-benar dia itu terpilih anugerah, blessing gitu ya. Kalau memang orang banyak mengatakan ketika mereka bisa berpindah dan mereka bilang mereka dijumpai, mereka bilang mereka menerima sesuatu kasih karunia, mereka menemukan sesuatu yang baru, yang benar gitu ya. Baik maupun dari seberang ke kita ataupun dari kita ke seberang gitu ya. Itu mungkin masih bisa diterima, ya sudah, memang dia tidak terpilih seperti itu ya. Tapi kalau kasusnya Jeng An tadi bilang nih, oleh karena sesuatu hal, nah itu deh, mungkin kita boleh bahas di sini tuh. Karena menurut aku begini, kalau ini tidak pernah kita tegaskan, begitu mudah orang berpindah agama. Nah, karena menurut gue tuh begini, pindah agama kalau di Kristen itu kan sebenarnya bukan masalah agamanya. Karena agama kan tidak menyelamatkan, tapi mengenai iman percaya kan. Tapi kan kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengerti tentang ini, sehingga begitu banyak orang yang mudah banget, sangat gampang banget pindah agama gitu. Nah, kalau dari sisi firman Tuhan, bagaimana? Kalau ini menurut gue kan ini sesuatu yang serius di mata Tuhan. Tapi kan begitu banyak teman-teman kita yang santai aja, apalagi anak-anak muda ya. Santai banget gitu pindah agama, yang penting hidup benar, kelakuannya benar. Nah, ini menurut gue agak jadi sesuatu yang biasa. Nah, bagaimana tuh? Yang ada nggak tuh firman Tuhannya yang bisa menguatkan kita? Ini menurut gue loh ya, ini serius di mata Tuhan. Sangat-sangat serius, tapi biasa buat orang-orang pindah-pindah agama. Ya. Belum ya. Boleh juga sih, boleh di ini dari aku sendiri dulu ya. Tadi kalau yang Jeng An bilang itu ya benar. Ini bukan masalah agamanya. Agama itu tidak menyelamatkan manusia sama sekali. Agama Kristen pun tidak. Justru ya itu karena dia berarti meninggalkan sih yang benar-benar punya dunia ini, yang benar-benar adalah Allah yang harus disembah, yaitu pribadi Yesus. Jadi bukan masalah dia tinggalkan agamanya, tetapi berarti yang paling jelas itu adalah meninggalkan Yesus itu yang luar biasa. Jeng bagaimana tuh Jeng firman Tuhannya? Ya, kalau dari aku sih ya, maksudnya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, ya tentunya masing-masing kita kan tahu ya apa namanya eklesia, gereja, ya kan saat eklesia itu membawa orang dari kegelapan kepada terang Allah gitu ya. Nah aku pribadi ya punya pengalaman di mana ada 2 orang keluargaku yang memang masuk ke agama seberang gitu kan, apa namanya ya kita keluarga sedih lah ya. Kalau di Alkitab bilang satu orang bertobat, seluruh malaikat bersukacita gitu kan. Orang bertobat, seisi rumah bertobat gitu ya, menerima keselamatan gitu. Tapi pada kenyataannya yang kita yang sudah terima Yesus gitu, ya memang nggak menutup kemungkinan juga karena mereka nggak mengetahui atau menghidupi arti kekristenan itu sendiri, ya kan? Nah, kenapa mudah orang berpindah agama gitu kan? Ya banyak alasan sih, jangan satu gitu ya. Kalau dari yang sisi yang pengalaman saudaraku itu, jadi waktu itu dia ada ikut perkumpulan di gereja. Nah, satu kali dia sakit. Nah, tapi waktu dia sakit itu nggak ada satu orang gereja pun yang peduli, yang care. Gitu. Nah, ada muncul sosok pria yang tidak beragama Kristen gitu, bisa kasih perhatian sama dia, ya kan? Bisa menolong dia dalam waktu dia sakit. Nah, dia berpikir, wah orang gereja aja nggak ada yang peduli gitu. Nah, makanya ini tugas gereja itu kan menjadi terang dan garam karena itu firman Tuhan gitu kan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua,
yang satu lagi saudaraku itu, karena ada beberapa para pria di gereja itu brengsek. Jadi namanya cowok Kristen, terus udah pelayanan, tapi kelakuannya ternyata brengsek gitu. Ya mungkin mencemari dia atau gimana lah gitu. Mungkin nggak sampai yang jauh-jauh banget, tapi dia lihat itu tuh dia pikir wah ini orang Kristen aja yang udah pelayanan masih begitu gitu kan. Nah dia melihat ada sosok pria yang bukan Kristen tapi menunjukkan pria yang bertanggung jawab, yang maksudnya melayani dia atau menganggap Peduli dia lah. sebagai manusia perempuan yang memang mau dinikahi secara layak dan secara kudus. Padahal itu bukan Kristen gitu kan. Nah, itu dia pilih. Nah, makanya tuh ya kita dari keluarga besar gitu ya sedih juga karena ya, satu lahirnya tanggal 25 Desember lagi ya kan. Satu aduh namanya Kristen banget gitu. Namanya. Iya dan sekarang tuh justru ini banget jadi agama yang dia pindah itu jadi dia ikutin dengan begitu apa ya serius beda gitu. Nah bisa kita bilang juga kok bisa ya maksudnya dari owek-owek Kristen gitu kan kok udah masa remaja ke dewasanya bisa seenaknya aja meninggalkan iman Kristen gitu kan ya itu dengan alasan-alasan yang saya sampaikan itu tadi. Tapi ada juga ya, maksudnya ada juga dalam komunitas yang menawarkan kalau lu bisa masuk pindah agama, lu bisa dapat jabatan ini nih, gitu, ya kan? Karena satu ya, jabatan. betul. Ada juga orang yang meninggalkan imannya untuk satu posisi, kayak gitu. Jadi yang banyak lah ya alasannya. Nah itu, jadi sebagai kita apa namanya yang sudah mengenal firman, yang sudah tahu firman, ya itu yang harus kita sampaikan kepada generasi-generasi kita, pada ponakan mungkin, anak, saudara gitu ya. Tapi memang ya seperti Tuhan Yesus kan ditolak di keluarganya sendiri gitu ya. Ya cuman sebisa mungkin apa doktrin-doktrin kekristenan itu supaya orang yang kita layani itu menghidupi Kristus itu secara pribadi ya mungkin lebih tepat lagi gitu. Ya begini aja, mau jujur kan ya, kalian kan kenal saya saat ini, gitu ya, jeng an, jeng ya. Itu sebenarnya memang didasari dengan satu keyakinan itu dipupuk dari mulai dia anak-anak, ya. Dan pengenalan akan Kristus itu memang harus dalam. Kenapa? Situasi yang bisa membuat hati seseorang berubah. Jujur, tahun 86 ini kejadian sama saya pribadi. Saya benar-benar waktu itu melihat kenapa orang-orang yang di luar daripada Kristen itu kok hidupnya enak-enak ya. Dan memang waktu itu keadaan daripada keluarga saya biasa-biasa saja, sehingga hal itu yang menyebabkan saya jadi pingin tahu. Awalnya pingin tahu. Kemudian dia merasa ada kelebihan apa sih di sana? Ini namanya kita masa muda ya. Dan memang dasar tidak kuat gitu. Sehingga kita tahu Yesus sebagai Tuhan. Hanya tahu, tapi tidak melekat, tidak ditanamkan sesuatu yang orang tua nggak salah. Orang tua menanamkan sudah, ya sudah banget gitu. Tapi namanya jiwa seseorang itu kan bertumbuh sendiri. Nah, lihat situasi keadaan keluarga, akhirnya pengen tahu kenapa kok yang di sana, ini bicara berkat ya, kok yang di sana kok sungguh sangat diberkati, kenapa kok di sini ya? Mulai mencari tahu. Dan lebih parahnya, begitu kita mau mencari tahu, bersambut gayung dari mereka itu luar biasa sekali. Mereka pakai strategi yang benar-benar begitu sepertinya mengasihi kita. Dan 86 itu kejadian sama saya sendiri. Masuk dalam zona itu, dan benar-benar akhirnya saya pelajari. Dan itu hampir 1 tahun kejadian itu. Tetapi Tuhan luar biasa begitu mengasihi saya. Ya, sebenarnya kalau mau dibilang bisa ngatur. Tapi lihat, saya juga yakin saya punya orang tua yang keduanya itu benar-benar bukan bicara fanatik ya.
Mereka bukan fanatik. Mereka mempunyai hati yang benar-benar pokoknya sekali Yesus tetap Yesus karena dia adalah Tuhan. Itu ditanamkan kepada kita benar-benar. Bukan berarti selalu orang tua nggak benar ya dalam hal ini ya. Akhirnya digagalkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Singkat cerita saja, saya mengalami sampai pada akhir mau penagisan kalau dibilang. Betapa saya sungguh sangat dihargai dengan mereka. Tapi Tuhan berkehendak lain. Dia bisa menggagalkan dengan caranya yang luar biasa. Dan saya baru mengerti sekarang, kenapa hal itu bisa saya lolos. Saya kok bisa nggak ngatut 1 tahun loh, bayangin. Dan saya sudah menjalankan semuanya luar biasa. Tapi Tuhan tarik balik kembali, hanya dibuat apa? Dia punya cara yang ajaib. Pada waktu hari penobatan, di situ saya mengalami pendarahan. Sehingga satu kenajisan, saya ada di satu tempat yang mereka anggap itu sebagai tempat yang benar-benar suci, nggak boleh. Didorong saya keluar, dijanjikan jadwal berikutnya, tetapi Tuhan punya rencana. Kalau dia sudah memilih kita, siapapun yang merebut kita, itu nggak akan pernah diizinkan dan tidak pernah bisa. Dalam waktu 3 hari, 4 hari, saya janji kemudian dinobatkan kembali. Tetapi dalam waktu 4 hari, 5 hari, dia bisa punya cara yang luar biasa. Membuat akhirnya dia tarik saya kembali. Luar biasa. Saya dibikin lupa akan tentang apa yang saya sudah pelajari. Dan pada hari penobatan selanjutnya, saya sudah bisa bilang apa? Enggak, ternyata Yesus yang benar. Ya, jadi ini buat kita ibu-ibu ya, para wanita. Ya, kepada anak-anak itu bukan sekedar begitu, tapi memang kita harus pantau. Dan itu juga harus mencerminkan dari kitanya juga. Bukan salah orang tua selalu ya, tidak ya. Karena keadaan yang bisa merubah setiap orang. Yang sudah dewasa saja bisa terjadi, benar nggak? Yang sudah mengerti, yang sudah berumur, bisa loh. Tadi kembali seperti yang Jeng Ed bilang, situasinya apa dulu? Misalnya ketemu orang yang begitu kaya, bisa nggak sebagai wanita? Kita tergoda nih, uangnya miliar, ya, terus kita harus jual, bisa. Wah, itu nggak main-main sekali kalau kita sudah tahu dalam kebenaran. Puji Tuhan sih kalau sekarang acara ini diangkat, karena kita nggak janjian ya. Itulah kesaksian saya yang luar biasa. Iya. Gimana, Jeng An? Wow. Jujur, saya sangat apa ya, surprise gitu. Tapi maksudku begini, yang saya alami, yang saya jalani sekarang adalah bagaimana kita terus mendoakan anak-anak kita ini dari sekarang, ya, mendoakannya. Kalau saya dari kecil, memang saya biasakan mendoakan teman hidupnya. Jadi yang saya minta dari Tuhan, bila teman hidupnya sudah ada, sudah lahir, tolong dijagai, sehingga teman hidup yang dari Tuhan itu bisa dipertemukan sesuai dengan waktu Tuhan. Jadi buat saya dari kecil, anak-anak itu udah saya doakan tentang teman hidup. Kenapa? Karena kita nggak bisa jagain mereka 24 jam, ya kan? Mungkin kita udah pernah bahas, tapi satu hal yang memang, kenapa? Dengan bukan mau cepet-cepet mantu kan? Enggak, tapi ini serius gitu, ini serius. Karena buat saya selalu bilang sama anak-anak saya begini dari kecil, kalau nggak salah sekitar TK SD, ya, dari main-main ngomongnya sampai serius gitu. Dan itu saya benar-benar taruh di alam bawah sadar mereka bahwa Kristen itu bukan sekedar agama, gitu. Itu adalah hidup kekal. Jadi kalian harus tahu siapa itu Kristus. Ya pasti ini hal yang mungkin bagi orang-orang tertentu suka diketawain gue, lu gile lu katanya gitu ya. Nggak apa-apa. Karena buat saya selalu bilang sama anak-anak saya bahwa Kristen itu bukan sekedar agama, gitu. Jadi jangan pernah coba-coba selama mama masih hidup, ya jangan coba-coba gitu, karena buat mama itu harga mati. Jadi mereka sudah tahu dari kecil apa itu Kristen, apa itu Kristus. Jadi hidup kekal, bukan nakut-nakutin. Jadi saya suruh mereka baca, mereka hafal ayat-ayat yang memang sangat di-highlight, dan mereka harus mengerti gitu. Dan saya tidak pernah bercanda gitu untuk masalah hal seperti itu. Mereka bilang, oh begini begitu, saya langsung serius mukanya. Saya bilang, ini bukan bercanda. Jadi ketegasan
wanita di dalam Tuhan itu penting, karena di rumah tangga itu sebenarnya yang lebih sering ketemu kan ibu ya dengan anak-anak gitu. Kalau itu nggak ditanamkan dari kecil, mereka ketemu dengan teman ya, mungkin jajan di sana, jajan di sini, ya persekutuan sana, persekutuan sini belum tentu benar. Mereka bilang yang penting lu baik-baik aja, tidak menjadi batu sandungan. Itu yang harus dipatahkan gitu, sehingga orang tidak mencari-cari. Bener gak sih? Bener gak sih? Bener gak sih cuman orang Kristen aja yang masuk surga? Aku selalu bisa bilang bahwa bukan orang Kristen, tapi orang yang percaya kepada Kristus itu yang masuk surga. Begitu. Jadi pindah agama itu hal yang serius. Coba deh, yang Ibrani 6, coba kita baca Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Jadi satu apa ya? Pesan yang luar biasa harus disampaikan kepada generasi muda. Tapi kalau Jeng R bilang tadi juga orang yang tua juga bisa, ya firman Tuhan ini harus dipegang teguh, nggak mengenal usia. Coba deh kita baca deh, Ibrani 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Betapa Allah serius dengan ini. Ini kalau cuma mati suri, nggak masalah, ini mati selama-lamanya. Ibrani 6, boleh nggak aku bacain? Boleh. Ya. Hah? Ya. Silakan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Kelima, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Keenam, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Serius kan? Artinya dia menghina Tuhan pada saat dia murtad. Tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu yang mengerikan. Jadi sangat perlu orang tua di dalam Tuhan, terutama ibu, mengenal konsep dari ketuhanan Yesus. Karena di luar sana orang itu berbicara tentang Tuhan yang esa. Bagaimana tuh? Bagaimana bisa menjelaskan sebagai wanita Kristen, wanita yang bisa membuat anak-anak kita militan di dalam iman percayanya. Gitu. Ini serius loh. Bahkan serius di mata Tuhan menganggap ini serius. Bahkan dia bilang tidak akan diampuni lagi loh. Gak ada kesempatan lagi loh. Selalu yang mungkin yang sering gue bilang begini. Meninggal itu, orang meninggal itu kan nggak harus tua, bener nggak sih? Betul. Kan? Ini banyak sekali sampai pada muda-muda sudah kembali. Ya kan? Nah, nggak juga karena sakit. Jadi sakit, tua, nggak mesti dia duluan meninggal. Nah, yang mengerikan kalau kita sudah mengenal konsep tentang Kristus, kan dia meninggal tidak dalam Tuhan. Nah, bahaya nggak? Jadi kalau dia bilang, oh saya mengenal kepada Tuhan yang esa, nanti dia bilanglah Tuhan Kristen itu 3. Nah, repot gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa tegas sebagai warga dalam Tuhan, mengikut konsepnya Tuhan sendiri. Kalau kita baca di sini, Tuhan serius loh dengan ini, gitu. Jadi kalau menurut gue, ya kalau dari aku, misalnya kan ada orang bilang gini, emang beneran kalau murtad, kalau kita ninggalin iman Kristen, iman Kristus, kita nggak masuk surga gitu ya? Ada misalnya ada pertanyaan gitu, ya bisa dipastikan ya nggak masuk surga. Kok bisa gitu kan? Karena firman Tuhan sendiri bilang di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 gitu ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan kita
kita, hanyalah Yesus Kristus. Jadi ada apa? Ada satu janji, yaitu sorga, hidup kekal hanya ada di dalam Kristus, gitu ya. Amin. Seperti tadi di awal kita bahas bahwa agama tidak menyelamatkan, tapi Kristus. Jadi kalau kita punya iman, terus ada orang yang tiba-tiba meninggalkan iman kepada Kristus, ya bisa dipastikan dia nggak masuk surga. Saya bisa Setuju. pastikan dia tidak masuk surga gitu kan. Setuju. Walaupun banyak pandangan-pandangan, kalau kita lihat YouTube yang sekarang ya, banyak yang bilang enggak lah, siapa kita bisa ngejudge, siapa kita yang bisa menghakimi kita itu nggak masuk surga kalau dia tinggalkan Kristusnya. Ya nggak apa-apa, sah-sah aja orang berpendapat. Tapi kalau dari pendapat saya sih ya, sebagai tim kelompok di sini nih, ya kalau teman-teman setuju ya oke juga gitu. Setuju nggak teman-teman? Wow, setuju sekali. 1000% setuju. Iya. Jadi kadang-kadang gitulah ya, maksudnya kalau Jeng-an tadi bilang kan sebagai woman of God gitu ya, apa nih yang bisa kita kasih ayat yang bisa meneguhkan gitu ya? Ya mungkin itu sih, ya satu-satunya di kolong langit ini hanya dia, Yesus Kristus. Amin. Yang amin. Mungkin sorry saya potong. Gue sangat setuju dengan yang dibilang sama Jeng tadi. Cuman mungkin gue akan sedikit, gue kan main di YouTube juga ya. Gue main di YouTube. Mereka bilang begini, kalau misalnya kita nggak pegang iman kepada Kristus, tapi kita hidup benar, beribadah kepada Tuhan yang Esa, itu sudah cukup. Gue selalu bilang begini, 3 hal yang dicari orang. Semua orang, mau agama apapun. 3. Yang pertama, orang cari jalan. Ya, gimana caranya supaya ke surga? Cari jalan. Ya, misalnya dengan berbuat baik, ya kan, amal ibadah, pokoknya yang baik-baik, cari jalan. Yang kedua, cari kebenaran. Semua orang cari kebenaran supaya diterima di surga. Setuju nggak? Yang ketiga, cari hidup yang kekal. Ini 3 hal ini dicari semua agama. Dan cuma hanya Yesus yang bilang yang bisa kasih 3-tiganya. Yes. Itu yang gue bilang, ya kan? Jadi gue bilang, Yesus itu bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. 3 hal yang dicari orang sudah ada dalam Yesus. Masa lalu percaya silakan, yang menanggung lo, yang nggak percaya silakan tanggung resiko. Nggak percaya lo hidup kekal. Jadi buat kita, kalau untuk orang lain, kita hanya memberitakan. Tetapi konsep hidup yang benar adalah tunjukkan kelakuan. Kita pernah bahas kan kemarin ya, minggu-minggu kemarin. Ibadah boleh beda, gereja boleh beda, cara penyembahan boleh beda, tapi yang harus sama cuma satu, kelakuannya. Begitu. Makanya supaya siapa tuh yang saudaranya Jeng ya? Kan karena kelakuan ya. Gitu. Itu. Guys, udah ini nih. Udah harus berakhir. Aduh, baru ketemu, udah pergi lagi. Aduh. Jadi nggak boleh pindah agama ya? Iya, nggak boleh. Jadi sahabat The Warriors boleh kasih komen, kolom komentar ya, gimana pendapat kalian tentang pindah agama. Kita terbuka untuk berdiskusi. Satu lagi dong. Satu lagi sebelum ditutup. Ya. Siapa tahu dari teman-teman sahabat-sahabat kita di luar sana, The Warriors, ada yang mau ikut join sama kita. Ngobrol-ngobrol sama kita. Kita terbuka loh ya. Setuju nggak sih? Boleh ya, kan? Kemarin udah ada yang nanya loh. Oh gitu? Boleh dong. Kasih nomor apa? HP ya? Kasih nomor HP biar dihubungi sama tim. Wah, gaya sama tim. Admin. Makin seru kan kalau banyak orang ya. Itu aja sih. Ya. Oke, bye-bye. Selamat istirahat. Sampai ketemu ya. Bye. Sampai ketemu.